Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memandu rekan-rekan semua untuk menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini adalah salah satu aplikasi pada Google Workspace yang sangat kita butuhkan ya, terutama di masa pandemi sekarang ini dalam pembelajaran jarak jauh. Di tampilan laptop saya ini sudah terlihat beberapa kelas yang pernah saya buat dan kita akan mencoba membuat kelas-kelas tersebut. Dari awal kita akan membuka tab baru ya, kita akan membuka Google Classroom dari awal. Pertama, di bagian atas ada tanda plus, kita klik New Tab atau tab baru. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman muka Google seperti ini. Kemudian kita bisa ketikkan Google Classroom. Lalu kita klik search. Nah, kemudian di sini muncul website-website ya yang bertuliskan Google Classroom. Kita bisa klik nanti ya Google Classroom atau bisa juga klik login atau bisa dengan cara yang kedua yaitu di bagian pojok kanan atas yang ada foto profil kita. Di sini saya menggunakan akun @belajar_id. Nah, kemudian di sebelahnya bisa terlihat ya di sebelah foto itu ada tanda titik 9. Nah, jika kita klik tanda titik 9 ini, akan muncul berbagai macam fitur-fitur pada Google Workspace. Nah, di sini ada Google Classroom, Google Dokumen ya, kemudian ada Spreadsheet, Google Slide, kalender, chat, dan lain sebagainya. Kita fokus ke Google Classroom ya, kita klik Google Classroom-nya. Nah, di sini sudah terlihat kelas-kelas yang sudah pernah saya buat. Ini adalah tampilan halaman depan Google Classroom saya. Dan di Google Classroom ini kita bisa menjadi dua fungsi ya. Yang pertama fungsi kita sebagai pengajar, kita bisa membuat kelas-kelas ya. Kemudian juga kita bisa sebagai peserta didik ya, dengan mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan. Saya bisa menjadi peserta didiknya. Nah, jadi fungsinya ini sangat beragam sekali ya, bisa menjadi guru juga bisa menjadi siswa. Nah, bagaimana sih cara membuat kelas? Nah, di bagian pojok kanan atas ada tanda plus. Jika kita klik tanda plus ini nanti akan muncul dua fitur. Yang pertama ada buat kelas dan yang berikutnya ada gabung ke kelas ya, gabung ke kelas dan juga buat kelas. Gabung ke kelas ini kita bisa gunakan jika kita ingin menjadi peserta didik untuk bergabung. Kemudian untuk membuat kelas, nah jika kita sebagai pengajar kita akan membuat kelas baru. Lalu diklik buat kelas, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Tulislah nama kelas yang akan kita buat. Misalnya saya klik geografi kelas 10 IPS 1. Kemudian bagiannya misalnya saya klik semester 1 dan ini bagiannya bebas ya. Boleh misalnya tulis nama gurunya atau mau tulis jadwalnya misalnya hari Senin jam pertama, silakan bebas. Ya, kemudian berikutnya mata pelajarannya kita tulis lagi geografi. Kemudian ruangnya boleh tulis 10 IPS 1 atau SMA 9 Bekasi, terserah bebas ya. Di bagian nama kenapa saya tulis lagi geografi? Kenapa? Karena di tampilan Google Classroom siswa itu nanti akan muncul header atau nama-nama kelas ya. Ketika misalnya saya hanya mengklik IPS 1 saja tanpa tulisan geografinya, maka anak-anak akan bingung karena nanti kok semuanya 10 IPS 1 semua, ini mapel yang mana nih. Nah, jadi untuk mempermudah siswa saya tulis geografi kelas 10 IPS 1 supaya siswa lebih mudah untuk mencarinya. Kemudian klik buat. Oke, di sini kelas yang tadi saya buat sudah muncul dan dia sudah terbuka, sudah mulai membuka. Masih loading dan kelasnya sudah muncul ya, geografi kelas 10 IPS 1. Di bagian pojok bawah kita bisa merubah tema, pilih tema. Kemudian ada pilihan beberapa tema umum, bahasa dan sejarah dan sebagainya.
Nah, karena saya guru geografi, saya mau cari yang sesuai dengan mapa saya temanya. Nah, ini misalnya ya, yang ada gambar globenya, saya klik pilih. Nah, kemudian nanti sudah mulai berubah, temanya sudah berubah jadi gambar globe. Fitur berikutnya di sebelah kiri ya, kita lihat di sini ada link Meet. Nah, buat link Meet ini terkoneksi langsung dengan Google Meet. Jadi kita tidak usah repot-repot membuka aplikasi lain, cukup klik aja buka link Meet-nya, maka akan terkoneksi langsung dengan Google Meet. Klik buat link Meet ya, kemudian klik salin. Kemudian salinannya bisa kita simpan atau kita masukkan ke forum ya. Ketika kita memposting sesuatu di forum, maka siswa-siswa akan otomatis melihat pengumuman dari kita. Apapun yang kita posting ya, baik itu tugas, materi, atau pengumuman. Misalnya saya ketikkan Assalamualaikum anak-anak. Nah, silakan masuk ke link berikut ya. Saya pastekan di sini ya, saya tempel yang tadi ya, copy pastekan di sini. Nah, kemudian kalau sudah bisa kita klik posting ya, atau misalnya kita bisa klik juga jadwalkan. Ketika kita klik posting maka langsung terposting otomatis, atau kita klik jadwalkan. Ketika kita klik jadwalkan maka kita bisa menyeting pengumuman ini akan diposting itu jam berapa, hari apa, itu bisa gitu ya, kita jadwalkan namanya. Nah, jadi ini sangat mempermudah sekali ya, ketika kita sedang banyak pekerjaan, ini sangat mempermudah sekali ya melakukan penjadwalan. Nah, kemudian sudah terposting nih ya. Ketika kita klik posting, otomatis akan terposting dan otomatis siswa pun akan langsung menerima pengumuman tersebut di GCR-nya masing-masing. Oke, kemudian karena kelas ini masih kosong, belum ada siswanya, kita pilih anggota di bagian atas. Nah, di sini bisa terlihat ya, ada kita sebagai gurunya, saya sendiri. Kita bisa menambahkan guru lain ya, dan juga kita bisa menambahkan siswa. Dengan cara apa? Kita bisa menambahkan siswa dengan cara men-share link undangan, atau kita juga bisa mengetik satu-satu ya. Jadi email atau akun-akun siswa kita ketik satu-satu, tapi jika kita mengetik satu-satu mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, untuk mempermudah kita bisa saja langsung men-share link atau kode kelas. Nah, ini contohnya saya klik satu ya. Kita bisa undang siswa. Bagaimana caranya sih untuk men-share link atau juga kode kelas? Klik forum. Nah, di forum ini ada tulisan kode kelas ya. Kita klik yang tanda kotaknya, kemudian akan muncul kode kelas yang ukuran besar. Kita bisa copy ya, Ctrl C, atau klik kanan copy, dan kita bisa share kopiannya ke WhatsApp. Klik WhatsApp web. Nah, kemudian kita klik paste ya, atau Ctrl V. Nah, sini kodenya sudah muncul, kita tinggal klik aja kirim. Nah, ini sudah terkirim ya. Kemudian atau cara lain dengan salin link undangan, kita klik salin link undangan, buka WhatsApp-nya lagi. Kemudian kita Ctrl V atau kita pastekan lagi. Nah, kemudian kita klik kirim. Oke, ketika sudah terkirim dari WhatsApp, maka siswa akan lebih mudah untuk masuk ke kelas kita. Nah, kemudian di sini ada menu berikutnya yaitu link Meet. Kita bisa langsung terkoneksi dengan Google Meet ya. Jadi kita lebih efektif, lebih praktis, lebih efisien karena tidak perlu membuka aplikasi yang lain, satu untuk semua. Dari GCR bisa terkoneksi langsung dengan Google Meet.
Dan ini sudah masuk ke tampilan Google Meet-nya, tapi untuk materi Google Meet akan disampaikan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.